Salam jumpa sahabat M2TV dimanapun Anda berada. Kembali M2TV hadir untuk menyampaikan info-info menarik, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terpercaya, agar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like dan komen konten-konten M2TV biar kami akan tetap eksis untuk menyampaikan info menarik yang tentu akan menghebohkan. Dan kali ini kami akan mengulas Presiden Joko Widodo luar biasa. Indonesia sudah punya 23 smelter. Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terus mendorong hilirisasi sektor pertambangan. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter. Tidak tanggung-tanggung, Presiden menargetkan hingga tahun 2024 Indonesia harus memiliki 53 smelter yang menyebar merata di sepenjuru Indonesia. Hingga tahun 2021 sudah terbangun 23 pusat pemurnian mineral atau smelter dengan total nilai investasi 20,5 miliar US dollar. Demikian kutipan kontan.com. Dan jumlah smelter akan terus bertambah sampai dengan tahun 2022 akan menjadi 28 smelter. Dari target 53 smelter sampai dengan tahun 2024 dengan perincian 4 smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter boksit, 4 smelter besi, 2 smelter mangan, dan 2 smelter timbal dan seng. Demikian penjelasan Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada kalangan pers di sela-sela kegiatannya. Lebih lanjut, Menteri ESDM menjelaskan nilai investasi dari total 53 smelter tersebut mencapai 21,59 juta US dollar. Satu nilai yang sangat fantastik. Menteri ESDM juga menjelaskan pembangunan smelter merupakan proyek prioritas Presiden Joko Widodo dalam rangka memberikan nilai tambah bagi pemasukan negara dan mengupayakan multiplier effect dari perekonomian nasional, terutama pembukaan lapangan-lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Presiden Joko Widodo pada waktu peresmian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur baru-baru ini, menurut Presiden Joko Widodo, seperti dikemukakan Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa dalam pembangunan fisik proyek ini akan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 40.000 orang. Dan tujuan utama hilirisasi usaha tambang yang sedang pemerintah canangkan adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi rakyat Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir dalam laporannya menjelaskan, proyek smelter PT Freeport Indonesia merupakan kelanjutan dari upaya Bapak Presiden mewakili seluruh rakyat Indonesia berusaha untuk mengambil saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51%. Dan sampai saat ini, dengan berbagai inovasi, PT Freeport Indonesia telah mengalami keuntungan dibandingkan tahun-tahun kemarin, meningkat 100%. Tahun kemarin, keuntungan yang diperoleh 50 triliun rupiah. Tahun sekarang sebesar 105 triliun rupiah. Keuntungan bersih yang diperoleh pada tahun kemarin 10 triliun rupiah dan tahun sekarang meningkat menjadi 40 triliun rupiah. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kapasitas produksi PT Freeport Indonesia dan kenaikan harga jual mineral. Satu catatan yang harus kita garis bawahi, seperti dikemukakan oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas,
Setelah berganti kontrak karya menjadi izin usaha tambang, setoran PT Freeport Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia mengalami kenaikan yang luar biasa. Misalkan peningkatan pendapatan daerah Provinsi Papua saat masih kontrak karya sebesar 4 juta US dollar. Kemudian meningkat menjadi 149 juta US dollar pada waktu berubah menjadi izin usaha tambang atau IUP. Hal ini tentu menjadi satu kesimpulan bahwa semua kebijakan yang telah diambil oleh Presiden Joko Widodo adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika kita harus mengurai hiruk-pikuk hilirisasi usaha tambang atau pembangunan smelter sebagai satu syarat izin usaha tambang, sebetulnya sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba atau pada masa pemerintahan Presiden SBY. Sayangnya, kebijakan hilirisasi usaha tambang masih jalan di tempat dan pemerintahan Presiden SBY tidak terlalu fokus mengeluarkan kebijakan konkret dalam sektor pertambangan ini. Presiden SBY selama 10 tahun memerintah lebih memilih menikmati kekayaan alam Indonesia daripada mengeluarkan kebijakan inovasi untuk menambah nilai tambah kekayaan Indonesia. Dan faktanya, pada saat itu bangsa kita hanya mampu menjadi tempat penggalian bahan mineral dan batu bara dengan risiko alam kita menjadi porak-poranda. Kemudian bahan galian yang masih mentah tersebut dikirim ke negara-negara eksportir dari Asia, Eropa sampai dengan Amerika. Dengan hasil tambang dari Indonesia, negara-negara di Eropa, Amerika, Cina membuka pabrik-pabrik pengolahan bahan tambang mentah dari Indonesia untuk menjadi barang jadi. Mereka dapat mempekerjakan ribuan tenaga kerja. Mereka mendapat untung yang berlipat ganda. Bahkan bangsa kita akan kembali beli baja dengan harga yang tinggi dari mereka dan tidak untuk Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tidak pernah takut dengan ancaman gugatan Organisasi Perdagangan Dunia yang akan menggugat Indonesia karena melarang ekspor bahan mentah nikel ke luar negeri. Seperti kutipan Kompas.com, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan, kita tidak akan takut dengan ancaman dari negara manapun. Nikel-nikel kita, mengapa ada bangsa lain yang harus mengatur kita? Betapa kami bangga denganmu, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ketika Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan prestasi dan hasil kerjanya yang sangat terukur dan sangat-sangat bermanfaat bagi bangsa ini, sangat jelas bahwa sekarang ini pengelolaan hasil tambang bangsa kita harus memberikan kesejahteraan bagi bangsa kita sendiri. Terbukanya ribuan bahkan jutaan lapangan kerja. Terjadi peningkatan penerimaan negara melebihi 100%. Dan dengan pembangunan 53 smelter, Indonesia sudah memiliki lokomotif, sumber penerimaan negara yang sangat jelas dan terukur. Walaupun masih banyak sindiran-sindiran dari kelompok sesat pikir seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, Repli Harun, Said Didu dan kelompok kurang akal lainnya yang masih memainkan narasi-narasi dengan modal memutarbalikan kata-kata dan memutarbalikan fakta. Tetapi sesungguhnya pada zaman Yunani kuno kelompok ini sudah ada. Dan oleh ilmuwan filsafat, kelompok ini masuk dalam kategori kelompok sesat pikir. Kelompok sesat pikir adalah orang-orang yang sangat pandai memutarbalikan kata-kata. Mereka mahir dalam berdebat dan mereka memiliki bakat memprovokasikan masyarakat. Mereka berani menyerang pribadi seseorang. Hal ini mereka lakukan karena kehendak mereka. Keinginan pribadi mereka tidak diakomodir oleh penguasa. Jika saja penguasa memberikan mereka jabatan dan kedudukan, maka mereka akan diam 1000 bahasa. Dan akhirnya, Presiden Joko Widodo tetap yang terbaik dari yang baik. Doa kami untukmu, Bapak Presiden Joko Widodo.